Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, kemarin kita sudah membahas keutamaan dan adab-adab sahur. Sekarang materi kita tentang adab-adab berbuka. Tidak hanya asal buka, tapi ada beberapa penjelasan tentang buka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Thumma atimmu siyama ilal lail." Kemudian sempurnakanlah saum kalian sampai malam. Malam yang dimaksud di sini jangan difahami oleh akal pikiran kita, tapi oleh hadis Nabi SAW. Malam yang dimaksud adalah awal malam, setelah berakhirnya siang dan datangnya awal malam, dan itu ditandai dengan terbenamnya matahari. Maka apabila matahari sudah terbenam, bahasa Arabnya maghrib, saat terbenamnya matahari, maka wajib berbuka. Bagaimana kalau tidak terlihat, baik ada awan atau terhalang gunung, bangunan seperti di kita tidak bisa melihat matahari pas tenggelam, pas terbit, tidak bisa karena terhalang oleh gunung-gunung, oleh bangunan-bangunan. Tapi di daerah-daerah pesisir pantai tertentu yang menghadap ke barat atau ke timur bisa dilihat. Atau di daerah-daerah timur tengah yang padang pasir semua bisa terlihat. Seolah-olah matahari itu terbit dan tenggelam di padang pasir. Tapi kalau di kita tidak bisa terlihat. Bagaimana mengetahuinya? Yaitu munculnya asyafaqul ahmar fil gharb, munculnya mega merah di arah barat. Kalau sudah terlihat mega berwarna merah, itu menunjukkan sudah terbenamnya matahari. Saat itu segeralah berbuka. Dan berbuka itu diperintahkan untuk sesegera mungkin, jangan ditunda. Nanti aja saya mah isya, nggak boleh. Saya mah masih kuat nahan lapar 4 jam lagi juga, nggak boleh. Walaupun ada orang yang lagi intermittent fasting, belum saatnya makan minum, maka minimal air seteguk yang ditujukan untuk membatalkan saumnya, lakukan. Lebih segera lebih bagus. Pas adzan langsung kita berbuka. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diterima dari Amr bin Maimun, dia berkata, "Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asra'an nasi iftaran wa amta'ahum sahura." Sahabat-sahabat Nabi SAW adalah manusia yang paling bersegera ketika berbuka dan paling lambat ketika sahurnya. Sahurnya diakhirkan, bukanya disegerakan. Ada beberapa keutamaan. Pertama, menyegerakan berbuka itu
adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kedua, menyelisihi atau membedakan diri dari orang-orang Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani itu mereka juga saum. Tapi sahurnya, bukanya, kalau sahur mereka nggak punya sahur. Bukanya itu setelah bintang-bintang keluar terlihat. Mungkin ba'da isya gitu. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang hal tersebut. Salah satunya adalah sebuah hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi SAW bersabda, la yazalu dinu zahiran ma'ajalun nasi fitra li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Agama ini selalu zahir, selalu unggul, selalu jaya selama manusia menyegerakan berbuka. Karena sungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka. Hadis ini sahih riwayat Imam Abu Daud dan juga Imam Ibnu Hibban rahimahumallahu ta'ala. Jadi itulah perbedaan antara berbukanya kaum muslimin dengan berbukanya Yahudi dan Nasrani. Di kalangan orang yang diklaim mengaku muslim, ada yang mengikuti Yahudi dan Nasrani ketika sahur dan berbuka. Itu orang-orang Syiah ahlakahumullah. Mereka kalau sahur itu sampai siang, bukan azan subuh, tapi sampai matahari terbit baru berhenti. Adapun berbukanya nanti kalau sudah malam, sudah terlihat bintang. Mereka memahami ayat thumma atimmus siyama ilal lail. Lalu sempurnakan saum sampai malam. Kata mereka malam sudah ada bintang. Makanya mereka mengakhirkan berbukanya. Itu orang-orang Syiah memahami dengan otaknya, tidak melihat hadis Nabi dan para sahabatnya. Ya. Nah, ada beberapa keutamaan dalam hal menyegerakan berbuka. Pertama, berbuka itu melahirkan kebaikan. Sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajalul fitrah. Manusia ini selalu berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Kedua, bahwa menyegerakan berbuka itu sunnah Nabi SAW. Sebagaimana hadis dari Sahal bin Sa'ad, Rasul SAW bersabda, وَلَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي مَا لَمْ تَنْتَذِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومِ. Umatku selalu berada di atas sunnahku selama mereka ketika berbuka tidak menunggu munculnya bintang. Jadi pas waktu maghrib bintang belum ada, belum kelihatan. Nanti pada Isya jam 8-an baru kelihatan bintang. Itu mah bukanya orang Yahudi, Nasrani dan orang-orang Syiah. Adapun orang-orang kaum muslimin menyegerakan berbuka. Itu yang kedua. Ketiga, tadi sudah dijelaskan bahwa berbuka dengan segera itu menyelisihi, membedakan diri dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dan diperintahkan khaliful Yahud wan Nasara.
Berbedalah kalian dengan Yahudi dan Nasrani dalam segala hal, termasuk dalam hal berbuka. Kata Nabi SAW tadi dari Abu Hurairah radhiyallahu an, la yazalu dinu zahiran ma ajalun nasul fitra lianna al-yahuda wan nasara yuakhirun. Agama ini akan selalu nampak selama manusia menyegerakan berbuka. Karena orang-orang Yahudi dan Nasrani mereka mengakhirkan berbuka sampai malam. Ya. Dan banyak lagi yang lain-lainnya dari keutamaan berbuka dengan segera. Selain memenuhi hak tubuh untuk memperoleh makanan dan minuman sehingga kekurangan cairan dan makanan dari tubuh segera tercover, segera terpenuhi. Untuk menghindarkan hal madarat seperti dehidrasi, kekurangan cairan karena seharian 13,5 jam kita tidak minum. Kita tidak makan. Kita tidak mengkonsumsi apapun. Setelah azan langsung hak dari tubuh ini diberikan. Ya. Nah, kapan waktu harusnya kita mulai takjil atau berbuka? Kita mulai takjil, namanya takjil itu artinya menyegerakan berbuka, disebut takjil. Begitu azan langsung berbuka dengan kurma. Dan harus dilakukan sebelum sholat maghrib. Dan itulah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla ayyusalliya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum beliau sholat. Sebelum sholat maghrib, tapi tidak makan dulu. Berbuka dengan kurma terlebih dahulu. Bukan yang manis-manis. Kalau ada ungkapan berbukalah dengan yang manis, itu promosi dagang makanan minuman yang manis. Berbukalah dengan kurma, bukan yang manis. Tapi kan kurma manis, iya manis. Betul, tapi jangan sampai dikiaskan semua yang manis, teh manis, kolak, dan yang sejenisnya itu kan manis. Jadi sunnahnya bukan dengan yang manis, tapi dengan kurma. Dan menyegerakan berbuka itu termasuk akhlak para nabi. Sebagaimana hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, Thalathun min akhlaqin nubuwah. Ada 3 yang menjadi akhlak para nabi. Pertama, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Kedua, ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Dan yang ketiga, wa wad'ul yamin 'ala shimal fis shalah, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dalam sholat. 3 ini seluruh nabi melakukannya. Dalam sholat mereka sedekap, kemudian ketika saum, sahurnya diakhirkan dan berbukanya diawalkan. Disegerakan setelah adzan maghrib. Terus makanan apa yang disunnahkan untuk pertama kali dimakan? Nabi SAW mengkhususkan berbuka pertama kali dengan kurma. Kalau ada. Jadi kalau ada kurma, ada kolak, ada bala-bala, pasti itu gorengan mah adanya. Ada buah-buahan yang lain, ada air. Apa yang harus pertama kali dimakan? Kurma dulu, walaupun hanya segigit. Karena itu sunnah Nabi SAW. Dan Nabi melakukan ini berdasarkan instruksi wahyu. Seorang yang oleh Allah diutus dengan penuh kasih sayang.
benar-benar menginginkan kebaikan bagi umatnya. Allah berfirman dalam At-Taubah 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari bangsa kalian. Rasul ini azizun 'alaihi ma 'anittum. Sungguh berat terasa penderitaan yang beliau rasakan melihat penderitaan kalian. Kalau umatnya menderita, Nabi yang paling sedih itu. Harisun alaikum, sangat sungguh-sungguh menginginkan kebaikan bagi kalian. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang mukmin beliau itu rauf dan rahim. Penyayang, penyantun kepada orang-orang mukmin. Ya. Karena itulah maka yang dicontohkan oleh Nabi SAW berdasarkan wahyu itu terbaik untuk kebaikan kita. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabat qabla ayyusalliya. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبَاتْ فَتَمَرَاتْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمَرَاتْ حَسَوَاتٍ مِمَّا. Nabi SAW biasa berbuka dengan rutab terlebih dahulu. Rutab itu kurma kering. Kurma yang masih kuning, belum matang. Itu enak, nyakrek. Tapi biasanya rutab itu hanya ada di musim panas. Juli terakhir, Agustus, September masih ada. Oktober mah sudah mulai dimasukkan ke freezer. Kalau tidak ya busuk. Kalau sudah keluar dari freezer harus segera dihabiskan. Kalau enggak sehari aja nanti jadi lembek kemudian busuk. Rutab itu kurma yang masih muda, warnanya kuning dan nyakrek, manis, enak, agak rangu gitu, ya, crunchy. Itu rutab, itu yang Nabi SAW makan pertama kali. Kalau tidak ada maka fatamarat, dengan kurma yang sudah matang, sudah tua. Yang coklat yang kita bagi setiap hari di sini untuk berbuka itu tamarat, itu kurma yang sudah matang, yang sudah tua. Memang matangnya di pohon, kemudian diturunkan. Ya. Kalau yang masih muda, masih agak cangker gitu, itu warnanya kuning dan nyakrek tadi, itu rutab. Pertama kalau ada rutab dulu. Kalau enggak ada dengan kurma tua. Kalau tidak ada maka beliau meneguk beberapa tegukan air. Jadi kalau ada kurma dulu walaupun hanya 3 biji. Kalau ada rutab dulu. Kalau enggak ada rutab, kurma. Kalau enggak ada kurma, barulah air dulu, beberapa tegukan, segelas, sabotol, mangga, baru yang lain-lain. Ya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Khuzaimah dan At-Tirmidzi, dan sanad hadis ini sahih. Itulah yang pertama kali harus kita makan, bukan wajib, tapi itu yang terbaik. Bagaimana kalau berbuka langsung nyeruput kopi? Boleh, nggak apa-apa. Dosa? Tidak dosa. Bid'ah? Tidak bid'ah. Terus kumaha tuh? Enak we. Tapi yang paling utama, paling afdal dengan kurma terlebih dahulu. Begitu Allahu Akbar, belawak, bala-bala. Boleh nggak masalah. Atau kolak. Atau kadang-kadang bukan bala-bala, cengik nah heula. Rak gitu ya.
Pas bala-balanya mau dihuapkan kadupak murag. Jadi boleh dengan apapun. Kalau tidak ada air, tidak ada kurma, boleh dengan apapun. Bagaimana kalau tidak apa-apa, tidak ada apa-apa? Umpama kita di tengah perjalanan, di bus, di kereta. Pas adzan maghrib, nggak ada air, nggak ada makanan, nggak ada minuman, nggak ada apa-apa. Makanya kalau kita di bus, di kereta bawa makanan banyak, itu pas adzan, tawarkan ke semua penumpang yang lain. Silakan, silakan. Itu kita dapat pahala saum mereka nanti ya, sampai habis. Mereka pasti senang ya. Nah kalau tidak ada makanan dan minuman saat berbuka, bagaimana cara berbukanya? Maka niatkan membatalkan saum saat itu. Hanya dengan niat, batal, batal. Walaupun niat ini dilakukan di siang hari, maka batal. Umpamanya sudah sahur, sudah saum. Baik ngadadak ada sesuatu yang darurat, kita harus safar ke luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Apalagi umpamanya ke arah barat, seperti mau umroh umpamanya. Atau mau apapun ke arah barat, ke timur tengah, atau ke Eropa ke arah barat. Kalau perjalanannya siang, itu mengejar matahari. Jadi lama, tidak maghrib-maghrib karena mataharinya dikejar terus sama pesawat gitu. Jam 6 di kita di sini sudah maghrib, kita karena masih di pesawat sudah sampai ke India, sudah sampai ke arah terus Timur Tengah. 4 jam bedanya dengan Saudi. Di sini jam 6, di sana jam 2 siang. Matahari masih terik. Gak buka-buka itu. Akhirnya langsung aja kita batalkan. Boleh. Kalau gak ada makanan, niatkan batal. Maka itu sudah batal ya. Lalu di saat berbuka ada saat yang baik untuk berdoa. Berdoalah ketika berbuka. Nabi SAW menganjurkan kita banyak berdoa selama saum. Nah sejak sekarang, sejak subuh tadi sampai maghrib perbanyak berdoa. Minta apa saja, tidak akan ditolak. Berkata Rasul SAW, "Thalathu da'awat mustajabat." Ada 3 doa yang mustajab. Pertama, dakwatus shaim. Doanya orang yang saum. Kedua, wa dakwatul madlum. Doanya orang yang sedang dizalimi. Ketiga, wa dakwatul musafir. Doanya orang yang musafir. 3 doa ini tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Apalagi 3-3 kita lakukan, kita sedang saum lalu safar. Boleh nggak orang yang safar itu saum? Boleh kalau dia kuat dan tidak madarat. Boleh berbuka? Boleh. Seperti orang yang Ramadan mau umroh. Berangkat terbang umpamanya jam 11 siang. Terus itu kalau saum, maghribnya itu nambah 4 jam. Di kita jam 6 sudah maghrib, kita mah nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Baru terbenam tuh matahari. Nambah 4 jam. Nah, jadi kita sedang musafir, juga sedang saum. Orang jamaah umroh, ada yang tetap saum. Kalau kuat dan tidak madarat. Ada yang buka saja, boleh berbuka. Tapi nanti mungkin di tengah jalan ada orang yang zalim, dizalimi oleh orang lain. Ada 3 penyebab dikabulkannya doa. Pertama sedang saum, ketiga sedang musafir, ketiga dizalimi. Berdoa kepada Allah. Pasti diijabah ya.
Nah, di dalam hadis lain, hadis yang tadi itu diriwayatkan oleh Imam Al-Uqaili, juga oleh imam-imam yang lain. Dalam hadis yang lain berkata Nabi SAW, salathun la turaddu da'watum. Ada 3 golongan manusia doanya tidak akan ditolak. Pertama, as-shaimu hina yuftiru. Orang yang saum ketika dia berbuka. Wal imamul adil, doa imam yang adil. Dan yang ketiga, wa da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Ya. Jadi ini menunjukkan ketika berbuka, berdoalah, maka doanya tidak akan ditolak. Hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna lis-shaim inda fitrihi la da'watan ma turad. Sesungguhnya orang yang saum ketika dia berbuka ada doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Doa apa yang harus kita lakukan? Sebaik-baik doa adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Apa yang beliau baca ketika berbuka? Hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan, Dhahaba dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Al-Baihaqi, Imam Al-Hakim, Imam Ibn Sunni, Imam An-Nasai, Imam Ad-Daruqutni dengan sanad yang hasan. Adapun hadis yang doa yang banyak dibaca oleh kaum muslimin yaitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Ada yang nambah birahmatika ya arhamar rahim. Itu hadisnya dhaif, bukan dari Nabi SAW. Yang sahih adalah dhahabad dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya. Itu sebaik-baik doa ketika berbuka. Lalu setelah itu silakan berdoa lagi kepada Allah sambil makan, sambil berdoa, tidak apa-apa. Bagaimana tata cara makan ketika berbuka? Pertama, begitu ngong azan, langsung kurma bismillah dulu. Bismillah, lalu makan. Kalau ada rutab. Kalau enggak ada kurma. Kalau enggak ada kurma, air. Bismillah. Baru yang lain-lain. Setelah makan atau minum baru berdoa. Dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kebanyakan orang ketika mau berbuka sebelum makan kurma doa dulu ya dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru. Kebanyakan begitu. Boleh? Ya, sebagian ulama membolehkan begitu. Seperti Shalih Al-Fauzan, bolehkan. Tapi lihat konteks isi dan makna doa, itu doa dibaca setelah berbuka. Dhahabal dhama'u, telah hilang haus. Wabtallatil uruqu, dan telah basah tenggorokan. Padahal sebelum minum masih kering ya. Sebelum minum masih haus. Tapi kita sudah bilang dhahabal dhama'u wabtallatil uruqu. Jadi makan dulu, minum dulu, baru setelah itu membaca doa dhahabal dhama'u, ya. Bagaimana dengan muadzin? Begitu dah masuk waktu, makan dulu kurma, 1 biji, 2 biji, 3 biji, minum dulu, lalu baru azan. Loh, batal duluan sebelum azan. Yang menjadi patokan bukan azannya, tapi apa? Waktu terbenamnya matahari. Kalau sudah waktunya masuk berarti itu sudah boleh berbuka. Yang muadzin minum dulu minimalnya atau makan kurma. Itu kan gak akan semenit. Lalu setelah itu baru azan. Telat semenit gak masalah ya azan. Ya. Jadi
Karena itulah maka silakan bagi muadzin pas waktu maghrib sudah masuk, silakan membatalkan dulu baru adzan. Ya. Nah, ada keutamaan ketika berbuka, bagikan makanan, terutama kepada orang yang tidak memiliki makanan untuk berbuka. Maka ketika kita ngasih makan kepada orang yang saum untuk berbuka, kita memperoleh pahala mereka. Pahala orang yang saum itu tanpa mengurangi pahala masing-masing mereka. Kalau 10 orang yang kita kasih, kita memperoleh pahala saum 11 orang. 10 mereka, 1 kita. Tanpa mengurangi pahala yang 10 orang ini. Makanya ketika kita ini sedang saum, sok bagi-bagi. Antar ke masjid, saya ini mengantarkan makanan, boleh. Kontak panitianya. Kenapa? Ingin memperoleh pahala saum. Dulunya awal-awal kita mengadakan buka saum bersama sampai makan besar, dan ini jarang ada kan. Orang-orang yang sentimen ke kita bilang ke orang-orang, jangan mau katanya, nanti pahala kamu habis katanya gitu. Pahala kamu diberikan kepada orang yang ngasih makan. Pertama sentimen, kedua bodoh. Sebab Nabi SAW menyatakan min ghairi ayyan qusa min ujuris shaim syai'ah. Jadi pahala yang diberikan kepada orang yang memberi makanan untuk berbuka tidak mengurangi pahala orang-orang yang saum itu sedikit pun. Enggak, tidak dirampas, tidak. Pahala yang saumnya tetap utuh ketika kita kasih makan. Cuma kita yang ngasih makan untuk berbuka dapat pahala tambahan. Dari mana pahala itu? Dari pahala saumnya orang-orang yang kita kasih makan. Ya. Nabi SAW dalam banyak hadis berkata, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yunqisu min ajri sha'imi syai'a. Siapa orang yang memberi makan untuk berbuka, maka dia memperoleh pahala orang yang berbuka tadi tanpa mengurangi orang yang saum itu pahalanya sedikit pun, ya. Dan banyak lagi hadis-hadis yang semakna, ya. Nah, orang yang diberi makan untuk berbuka, doakan orang tersebut. Nah, kita kan nyari setiap hari ada buka bersama, bukan nyari setiap hari kita ada buka bersama. 2 hari sekali makan besar gitu ya. Doakan orang yang ngasih makanan. Bagaimana doanya? Ada 3 doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Doa pertama, akala ta'amakumul abrar wassallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus shaimun. Tuh, ini doa pertama. Maknanya akala ta'amakumul abrar, telah memakan makanan kalian orang-orang yang soleh-soleh, yang baik-baik. Wassallat alaikumul malaikah, dan para malaikat telah bersolawat kepada kalian. Wa aftara indakumus shaimun, dan telah berbuka orang-orang saum dengan makananmu. Ini doa yang pertama. Doa kedua, doa yang pertama tadi hadisnya riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah, Imam Ahmad, Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Doa yang kedua diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Ya Allah, beri makan orang yang memberi makanan kepadaku. Beri minum orang yang memberi minum kepadaku. Loh, kenapa didoakan beri makan? Bukankah mereka itu punya makanan, punya minuman, makanya bagi-bagi? Maknanya nanti di akhirat.
di saat orang kehausan, di saat orang kelaparan, ya Allah kasih makanan dia, kasih minuman dia di akhirat nanti. Inilah doa yang kedua. Allahumma at'im man at'amani wasqi man saqani. Doa ketiga, Allahumma gfir lahum warhamhum wa barik fima razaqtahum. Allahumma ya Allah, igfir lahum. Ampuni dosa mereka. Warhamhum. Rahmati mereka, wa barik fima razaqtahum, dan berkati, kasih barokah kepada rizki yang engkau berikan kepada mereka. Ya. Inilah adab-adab dan penjelasan tentang berbuka ketika sahur. Cukup ya, sampai di sini saja dulu, dan kita sekarang masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Enggak Cung yang mau nanya, siapkan mic ya. Mana Muzain? Ada Zain? Silakan. Dari hamba Allah di KBB. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu fikum. Apakah benar Syekh Utsaimin rahimahullah berpendapat doa buka puasa yang berbunyi zahabadz dhama'u wabtalatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah dibaca ketika musim panas saja, namun tidak berlaku ketika matahari tidak terlalu terik? Iya, ini salah satu penjelasan dan pendapat beliau. Kenapa? Karena konteks isi dari doanya itu demikian. Ketika musim panas, hausnya sangat menyengat. Tenggorokan itu kering. Itu terjadi sekitar mulai bulan Mei, udah mulai panas tuh. Juni, Juli, dan puncaknya Juli, Agustus. September masih agak panas. Di saat itu siang hari lebih panjang daripada malam harinya. Bisa-bisa adzan subuh itu 3:30. Dan adzan maghribnya bisa-bisa jam 7. Jadi lebih panjang daripada musim dingin. Dan karena panas yang menyengat, hausnya nggak ketulungan. Keringnya tenggorokan itu luar biasa. Maka ketika itulah cocok dibaca doa tadi. Dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Adapun di musim dingin, itu mulai umpamanya November, Desember, Januari, Februari, itu masih dingin. Pertama, siangnya itu lebih sebentar daripada malamnya. Kalau umpamanya Desember, adzan subuh itu hampir jam 6. 5:30 lebih lah. Jam 5:40. Tapi masih subuh, iya masih subuh di sana itu. Dan maghribnya itu paling 5:30, jam 5 lebih. Jadi lebih pendek siang harinya. Karena cuaca dingin, itu kita nggak bisa pakai pakaian begini. Kalau musim dingin di Saudi, itu harus pakai kaos kaki, harus pakai shawl gitu ya, pakai jaket yang tebal, pakai kupluk, dan cicing gitu ya. Sehingga tidak terasa haus dan tenggorokan tidak terasa kering. Maka tak heran kalau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyatakan bahwa dhahabadz dhama'u wabtallatil uruqu ini adalah doa yang pas dibaca ketika musim panas. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi, Cung? Iya, Kang Dadan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini Ustadz, saya mau nanya tentang kunut witir gitu ya. Kunut witir itu utamanya itu kita melaksanakannya itu dari awal ini atau tengah-tengah taraweh gitu. Maksudnya waktunya hari pertama atau itu ya. Terus keduanya mungkin di luar. Silakan mulai kunut witir. Itu yang afdal. Dibolehkan nggak dari awal? Boleh dari awal. Di Mekah, di Madinah, kunut witirnya dari awal. Terus kenapa kita di sini tidak? Tadi kita lebih memilih pendapat para ulama yang menyatakan Nabi SAW memulai kunut witir setelah memasuki pertengahan bulan. Nanti tanggal 15 di sini malam 16 kita adakan kunut witir. Imam yang ditugaskan siap-siap hafalkan doa kunut witir ini. Kenapa diinstruksikan? Mungkin lupa. Karena setahun sekali ini. Tidak tiap hari kita amalkan sehingga mungkin lupa lagi. Harus murojaah lagi. Imam-imam di sini kita instruksikan menghafal doa kunut witir. Ya. Jadi boleh dari awal. Sebagian pondok sunnah di Indonesia ada yang melakukan kunut witir sejak awal Ramadan ada. Tapi umumnya setelah pertengahan Ramadan. Itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kedua, apa batas-batas kuburan? Ya, boleh dengan pertama menyimpan tanda apapun, batu ya, atau kayu yang ditanam di sana. Wah, ini kuburan. Yang kedua, karena ini adalah di pekuburan umum, kita boleh meninggikan kuburan sedikit, tapi dengan syarat dari tanah hasil galian. Jadi kuburan itu digali, setelah digali dimasukkan lagi, pasti bakal lebih tinggi daripada tanah yang sebelumnya. Karena apa? Pertama, kepadatannya kurang. Yang kedua, di dalamnya sudah ada terhalang oleh jenazah dan kayu gitu ya. Pastilah ada lebihnya sedikit ya. Nah, itu menjadi tanda itu kuburan. Apalagi ada tanda di sana batu umpamanya yang diletakkan atau umpamanya kayu yang ditancapkan walaupun jadi pohon. Dan di Indonesia asal kayu ditancapkan bisa jadi tumbuh pohon ya. Kemudian orang-orang tahu bahwa ini adalah kuburan agar tidak diinjak, tidak dilangkahi, tidak diduduki gitu ya, dan tidak diganggu gugat oleh orang yang masih hidup. Bisa dengan cara seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Zain Day. Dari Lia Cecilia, Ustadz, apa yang harus kita lakukan jika kita memberitahu kebenaran kepada suami, tapi selalu dibilang merasa paling benar? Contohnya mengajarkan anak doa buka puasa seperti yang diajarkan Rasul. Iya, jadi salah satu di antara ciri ketidakmampuan seseorang secara ilmiah adalah dia tidak bisa berhujah, dia tidak punya ilmu alias bodoh, tapi gengsinya tinggi. Ketika diberitahu yang benar, lalu menuduh merasa paling benar, merasa paling suci, merasa paling ahli surga. Itu sejak zaman dahulu, dalam zaman dahulu kala sudah begitu.
Dia nggak bisa berhujjah, nggak punya ilmu, nggak bisa ngasih informasi yang benar, lalu diberitahukan yang benar. Gengsinya naik, lalu sok suci, sok toy kamu. Kan gitunya. Apa sikap kita? Ya sudah, pertama sabar. Yang kedua, kalau kita memberitahukan kebenaran dengan hujah yang jelas, ini dari Nabi, ini hadisnya. Kita tidak hafal tulisannya, tunjukkan. Dan ini dikemukakan oleh para ahli ilmu, para ustaz dari kitab-kitab para ulama, kitab hadis, itu begitu. Nah, orang yang gengsinya tinggi tidak mau mengakui dia ini bodoh, tidak mengakui dia ini salah, langsung tuduhannya itu, dasar sok tahu kamu, dasar sok merasa paling benar, sok merasa suci, sok merasa jadi ahli surga. Itu tuduhan sentimental. Padahal kalau kita menyampaikan kebenaran, bukan berarti kita ngaku selamanya benar. Bukan ngaku kita paling pintar. Bukan ngaku kita mah suci. Bukan ngaku kita pasti ke surga. Tidak. Dari mana tuduhan itu? Kalau kita dakwah, apakah orang yang dakwah, para ustadz, para kiai, para dai, para ulama, apakah merasa dirinya selalu benar di atas jalan yang lurus pasti ke surga? Tidak. Tapi yang kita lakukanlah salah satu tuntutan dari ilmu yang kita miliki atas perintah Allah dan Rasulnya. Ballighu anni walau ayah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ya. Allah menyatakan seru ajak manusia ke jalan Allah. Nabi menyatakan sampaikan apa yang ada, yang kamu dapat dari aku walaupun seayat. Perintah Allah, perintah Rasulnya. Bukan berarti kita pasti benar, pasti ahli surga, pasti pintar, yang lain bodoh. Enggak, ini mah tuntutan dari Allah dan Rasulnya, ya. Ya udah, sabar, berarti orang tersebut memang perlu dakwah, perlu penjelasan, perlu nasihat. Adapun kalau menentang, maka itu sudah sunnatullah. Tidak ada seorang pun nabi yang diutus kecuali pasti ditentang oleh umatnya. Tak ada seorang pun orang yang berdakwah kecuali pasti banyak yang anti dan benci hanya karena tersinggung dengan isi dakwahnya. Siapa yang salah? Yang tersinggung. Ibarat sering dikatakan dakwah itu ibarat kereta. Kereta ini nggak bisa belok sekehendaknya, pasti di atas rel gitu. Kalau ada orang atau sesuatu yang menghalangi di atas rel, ya ketabrak. Kereta itu nggak bisa belok menghindar karena nggak bisa keluar dari rel. Keluar dari rel diguling. Jadi yang salah yang menghalangi jalan kereta tersebut, ya ditabrak. Makanya kasus mobil orang yang ketabrak kereta tidak pernah masinisnya yang dihukum. Karena masinisnya tidak salah. Yang salah adalah mobilnya, sopirnya maksudnya, orangnya, ya. Ibarat begitulah. Kalau tidak mau tersinggung, jangan melanggar syariat Allah. Begitu melanggar, pasti tersinggung dengan orang yang menyampaikan syariat Allah tersebut. Yang salah yang tersinggungnya, bukan yang menyinggungnya, karena yang menyinggungnya tidak bermaksud menyinggung, hanya karena menyampaikan syariat Allah. Si masinis tidak sengaja, tidak berniat menabrak. Tapi karena dia ada di jalan kereta, masinis nggak mungkin ngerem, ngadadak. Begitu ngerem, juralit atunya. Penumpang yang isinya puluhan, ratusan bisa celaka semua. Daripada celaka penumpang, tabrak, kan gitu. Ibarat demikian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut esok dengan tema masih sekitar Ramadan. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah Nyunnah Merenah.